Bahkan kata Gus Rumel, Al-Khatib menulisnya tahun 820 Hijriah. Siapa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu? Informasi tentangnya bagaimana bagaikan benang kusut yang diurai orang buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan untuk Gus Rumel, Al-Jauhar Asy-Syafaf dan manuskrip palsu. Kita semua kan tahu bahwa Gus Rumel itu paling ngotot membela Pahlawi. Kemarin pergi ke Timur Tengah untuk mencari manuskrip kuno, siapa tahu ada titik terang. Nasab Pahlawi selain direkonstruksi oleh kitab Al-Burqah Al-Mushikoh karya Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron, ia dilandaskan dengan tahun yang lebih tua dari Al-Burqah 895 Hijriah kepada sebuah manuskrip kitab yang disebut kitab Al-Jauharus Syafaf. Kitab itu katanya karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib yang katanya wafat tahun 855 Hijriah. Bahkan kata Gus Rumel, Al-Khatib menulisnya tahun 820 Hijriah. Siapa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu? Informasi tentangnya bagaimana bagaikan benang kusut yang diurai orang buta. Jadi Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu bagaikan benang kusut yang diurai orang buta. Ada dua nama yang sama dengan ayah yang sama, bahkan kakek yang sama, serta kitab yang sama, tetapi masa hidupnya berbeda. Adalah sebuah kebetulan yang jarang terjadi di atas muka bumi kita. Dalam literasi karya-karya Pahlawi, Abdurrahman Al-Khatib disebut wafat tahun 855 Hijriah. Ia murid Habib Abdurrahman bin Muhammad Mauladawilah, wafat 819 Hijriah. Kakek pendiri nasab Pahlawi, Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron. Ia menulis kitab bernama Al-Jauharus Syafaf. Kitab itu berisi tentang keramat-keramat para wali di Tarim. Di dalamnya juga tersebut silsilah Pahlawi. Ketika ditelusuri dalam kitab-kitab biografi ulama, nama Abdurrahman Al-Khatib dengan sejarah dan masa hidup seperti dalam literasi Pahlawi itu majhul, tidak dikenal. Tetapi ada nama yang sama yang terdeteksi dengan ayah dan kitab yang sama. Ia adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang wafat tahun 724 Hijriah. Ia disebut dalam kitab-kitab biografi para ulama seperti As-Suluk karya Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah karya Ali bin Hasan Al-Khojroji, wafat 812 Hijriah, Qiladatun Nahar karya Ba Makromah, wafat 947 Hijriah. Mu'jam Al-Mu'allifin karya Umar Ridho Kahhalah. Hadiyat Al-Arifin karya Ismail Basha Al-Babani. Kelima kitab itu sepakat bahwa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman ini wafat pada tahun 724 Hijriah.
bukan 855 Hijriah. Ia mempunyai kitab bernama Al-Jawharus Syafaf. Bedanya dengan literasi Pahlawi, ia tidak bergelar Al-Khatib. Lalu bagaimana sampai ada nama dan kitab yang sama? Jawaban pertanyaan ini bisa dijawab pendek, bisa juga panjang. Bisa dengan skeptis, bisa juga dengan husnudon. Bagi banyak orang, jawaban pendek dengan husnudon bisa saja dilakukan dengan mengabaikan kenyataan dari premis-premis mencurigakan itu dengan mengatakan persamaan nama dan kitab itu hanya sebuah kebetulan. Keduanya memang sama-sama ada dan sama-sama sebuah kebenaran yang berjalan apa adanya. Pengabaian terhadap premis-premis mencurigakan dari sejarah dan nasab Pahlawi inilah yang dilakukan para ulama dan sejarawan Yaman masa lalu bahkan sampai sekarang. Penguasaan sebagai resources manuskrip yang dilakukan Pahlawi terhadap sejarah Hadramaut, terutama sejarah keagamaan di Tarim, memungkinkan mereka untuk mengurut historiografi sebagaimana konstruksi sejarah yang mereka inginkan. Bila seorang sejarawan Hadramaut hari ini ingin menulis sejarah Hadramaut, hanya berjalan dalam lorong-lorong perpustakaan yang hari ini tersedia atau disediakan Pahlawi dengan husnudon, maka ia sebenarnya bukan sedang menelusuri fakta sejarah Hadramaut, tetapi ia sedang berada di dalam ruang sejarah yang diciptakan. Jika ia ingin menelusuri sejarah Hadramaut yang sesungguhnya, ia harus terbang tinggi meninggalkan bumi Hadramaut itu, lalu memandangnya dari ketinggian dan mencari sisa-sisa sumber yang masih suci dari tangan Pahlawi. Dengan itu baru ia akan mendapatkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Penulis sering mendapat premis-premis manipulatif dari kerangka sejarah dan nasab Pahlawi. Oleh karena itu penulis melaksanakan skeptisisme filosofis dalam menghadapi historiografi Hadramaut dan Tarim jika sumber itu telah terjamah Pahlawi. Hasilnya penulis tidak mudah terjebak ke dalam cipta kondisi dari konklusi yang diinginkan Pahlawi. Penulis pernah mengatakan, jika para sejarawan Yaman dan Hadramaut bertemu penulis, maka mereka akan tercerahkan. Pernyataan itu bukan mengada-ngada dan berlebihan, tetapi karena penulis mengira bahwa memang para sejarawan di sana hari ini belum menyadari tentang apa yang telah penulis sampaikan di atas. Atau bisa saja sebenarnya mereka telah menyadari, tetapi hegemoni Pahlawi yang relatif kuat bisa mengatasinya, sehingga kesadaran pikiran-pikiran itu tidak sampai ke publik yang lebih luas dan mudah delegitimasi dan dimarginalkan kembali. Sebagai contoh kekinian, bagaimana usaha Gus Rumel mencari sumber sezaman untuk nasab Pahlawi agar tersambung dari keterputusan 550 tahun itu. Ia menyajikan beberapa sanad hadis yang katanya berasal dari manuskrip yang ia temukan. Manuskrip itu katanya ditulis sezaman dengan Ubaidillah. Di dalamnya terdapat nama-nama keluarga Pahlawi yang tercatat sebagai seorang perawi hadis. Gus Rumel tidak mengatakan manuskrip itu ditemukan dari mana, ditulis oleh siapa, tahun berapa ditulis, hari ini manuskrip itu dipegang oleh siapa. Ia hanya memperlihatkan foto manuskrip itu, tanpa mengatakan ia memfoto dari mana. Tanpa keraguan sedikit pun penulis berani menyatakan manuskrip itu halu dan isnad yang disebutkan adalah palsu. Santri Gunung dan Sani Uyi, dua orang konten kreator YouTube, telah dapat menelusuri sebuah isnad dari foto manuskrip yang paling penting itu, dan telah terbukti bahwa isnad itu palsu. Jika manuskrip itu halu dan sanadnya palsu, lalu siapa yang memalsukan? Jelas yang memalsukan itu adalah yang menulis,
Lalu siapa yang menulis? Gus Rumel? Belum tentu. Bisa saja ia hanya korban dari penulis manuskrip halu itu. Jika memang manuskrip itu memang pernah ditulis. Penulis tidak tertarik untuk meneliti sanad dari manuskrip Gus Rumel itu. Bagi penulis, sebuah tulisan dalam kertas yang menulis sebuah angka tahun tua itu tidak berarti ia ditulis di tahun itu. Jadi angka tahun dalam sebuah redaksi manuskrip itu tidak bermakna apa-apa bagi validitas dan orisinalitas sebuah manuskrip. Contoh begini. Nyai Ratu Rara Santang binti Prabu Siliwangi berkata, aku bersama anakku Syarif Hidayatullah meninggalkan Mesir 1560 Masehi. Kalimat yang menyebut angka 1560 Masehi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa manuskrip yang memuat itu ditulis pada tahun tersebut. Tidak pula menunjukkan bahwa yang menulis itu adalah Nyai Ratu Rara Santang. Kenapa? Karena kalimat Nyai Ratu Rara Santang binti Prabu Siliwangi berkata menunjukkan bahwa yang menulis bukan Nyai Ratu Rara Santang. Ada orang lain yang bercerita bahwa Nyai Ratu Rara Santang mengucapkan demikian. Lalu siapa yang bercerita dan menulis itu? Nah, untuk mengetahui umur manuskrip harus diketahui siapa yang menulis itu. Setelah diketahui siapa yang menulis, kemudian diteliti ia hidup tahun berapa. Apa dengan diketahuinya masa hidup orang itu bisa kita mengatakan bahwa manuskrip itu ditulis di tahun itu? Belum. Harus dilihat dulu media manuskrip itu. Apabila ia adalah berupa perunggu, kita lihat perunggu model seperti itu bisa digunakan di masa tahun berapa. Jika tahun kemudian perunggu itu dibuat sesuai dengan masa hidup penulis manuskrip itu, maka bisa diyakini ia manuskrip asli. Jika tidak, maka harus diketahui manuskrip itu ditulis berdasar salinan tahun berapa dan seterusnya. Setelah orisinalitas manuskrip itu diketahui, maka kemudian baru validitasnya. Benarkah informasi yang terdapat dalam manuskrip itu sesuai dengan sumber lainnya? Benarkah Rara Santang adalah anak Prabu Siliwangi? Benarkah Syarif Hidayatullah adalah anak Rara Santang? Benarkah Rara Santang pernah ke Mesir? Dan seterusnya. Isnad palsu milik Gus Rumel yang dibongkar santri gunung ketika dibandingkan dengan kitab lainnya, di situ ada nama yang kemudian dibiaskan ke nama orang lain yang mirip. Dalam manuskrip Gus Rumel tersebut nama Abdul Qasim An-Nafat terus sampai ke Ubaidillah. Ternyata isnad ini adalah hasil merampok dari isnad asli dalam kitab Tuhfatul Hufat karya Az-Zahabi. Nama yang benar dari perawi itu adalah Abul Qasim At-Tabrani, bukan Abul Qasim An-Nafat. Isnad yang lain yang ditampilkan Gus Rumel itu kemungkinan besar akan sama kedudukannya dengan isnad yang telah jelas kepalsuannya itu. Kembali ke kitab Al-Jawharus Syafaf karya Abdurrahman Al-Khatib. Kitab yang berupa manuskrip itu penulis memiliki salinan mikrofilmnya. Tulisannya tulisan baru dengan gaya khot baru. Disalin oleh Salim bin Ali bin Abdurrahman bin Husain bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khatib tahun 1410 Hijriah. Berarti hanya baru 35 tahun yang lalu. Dari namanya yang dipakai Al-Khatib, agaknya penyalin itu keturunan dari Abdurrahman Al-Khatib yang disebut sebagai penulis kitab itu. Manuskrip ini sungguh tidak dapat menjadi rujukan karena penyalin tidak menyebutkan dari manuskrip tahun berapa ia menyalin. Bisa saja ia bukan disalin tetapi baru ditulis, atau ia disalin dengan diinterpolasi di sana sini. Yang sangat mencurigakan sekali adalah ketika sang penyalin ini menuliskan angka tahun wafat Abdurrahman Al-Khatib.
Pertama, ia menulis angka tahun 855 Hijriah. Lalu angka ini dicoret dan diganti dengan angka baru yaitu 641 Hijriah. Lihat manuskrip Al-Jauhar halaman 249. Agaknya ia sendiri ragu akan kapan Abdurrahman Al-Khatib ini wafat. Jangan-jangan Al-Khatib yang ia sematkan kepada Abdurrahman sebagai pengarang Al-Jahrul Asy-Syafaf ini salah orang. Jadi kasusnya mirip dengan nasab Ba'alawi ketika ada nama Abdullah dalam kitab As-Suluk tahun 732 Hijriah. Kemudian dikira ia adalah leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaid. Begitu pula ketika ada nama ulama besar bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Hadrami yang wafat tahun 724 Hijriah, lalu keturunannya mengira bahwa ia adalah orang yang sama dengan kakeknya yang wafat 855 Hijriah. Ketika dalam kitab-kitab tua disebut ia mempunyai kitab Al-Jahrul Asy-Syafaf dan manuskripnya tidak ditemukan, maka kemudian kitab itu sengaja ditulis, padahal kitab yang ditulis itu bukan karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Hadrami yang dimaksud kitab tua itu. Sehingga akhirnya sekarang timbul kerancuan yang tiada henti. Kitab itu tidak berani untuk dicetak karena kesejarahan pengarangnya sangat problematik. Urutan tahun yang tidak sama sulit untuk dikompromikan karena jarak perbedaan tahunnya mencapai 131 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Tetap NKRI hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.